Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdullah dari kelas F NIM 2019-319. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tindak pidana pembunuhan atau terkait dengan kejahatan terhadap tubuh. Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa adalah penyerangan terhadap nyawa orang lain untuk menghilangkan nyawa orang lain tersebut. Seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain tersebut. Dalam tindak pidana kejahatan terhadap nyawa terdapat beberapa unsur. Yang pertama, adanya pelaku. Yang kedua, adanya unsur kesalahan. Yang ketiga, perbuatannya bersifat melanggar hukum. Yang keempat, suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang atau perundangan terhadap yang melanggarnya diancam pidana. Selanjutnya, dilakukan dalam satu waktu, tempat dan keadaan tertentu. Dalam tindak pidana kejahatan terhadap nyawa diatur dalam pasal 338 sampai dengan pasal 350. Tapi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pasal 341 yaitu pembunuhan terhadap bayi, dan pasal 346 pengguguran terhadap pengguguran kandungan. Pasal 341 berbunyi, seorang ibu yang karena akan diketahui bahwa ia melahirkan anak dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada saat dilahirkan atau tidak lama kemudian diancam penjara paling lama 7 tahun. Dalam pasal dalam pasal 341 unsur subjektifnya yaitu seorang ibu dan unsur objektifnya yaitu merampas nyawa pada saat dilahirkan atau tidak lama kemudian. Selanjutnya pasal 346 yang berbunyi, seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu dengan pidana paling lama 4 tahun. Dalam pasal ini unsur subjektifnya yaitu wanita dan unsur objektifnya sengaja menggugurkan atau mematikan dan menyuruh orang lain untuk itu. Pasal 341 dapat diterapkan apabila memenuhi unsur subjektif dan objektifnya. Dalam pasal tersebut, unsur subjektifnya itu terdapat pelaku, seorang ibu, dan unsur objektifnya yaitu dengan sengaja merampas nyawa anaknya pada saat anak dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan atau tidak lama kemudian. Contohnya, seorang mahasiswa yang hamil di luar nikah dan akan melahirkan anaknya, takut ketahuan oleh keluarganya, maka setelah beberapa menit melahirkan anaknya, dia langsung membunuh anak tersebut di tempat di mana anak itu dilahirkan, maka bisa dikenakan pasal 341 pembunuhan terhadap bayi. Dalam kasus ini, unsur subjektifnya yaitu seorang mahasiswi dan unsur objektifnya yaitu merampas nyawa anaknya dilahirkan pada saat dilahirkan atau setelah dilahirkan. Kemudian dalam pasal 346 dapat diterapkan apabila memenuhi unsur subjektif dan juga objektifnya. Dalam kasus yang terjadi di Jambi, terdapat seorang anak yang diperkosa oleh kakaknya yang berinisial VA, yang dimana anak tersebut yang menjadi korban pemerkosaan hamil 6 bulan dan ibunya menyuruhnya untuk melakukan aborsi. Lalu setelah itu anaknya dibuang ke suatu tempat dan tetangga atau orang sekitar mengetahui bahwa yang melakukan aborsi terhadap anak itu adalah si VA tadi. Dan di sini yang saya pahami terkait dengan kasus ini adalah unsur subjektifnya yaitu seorang anak
seorang anak yang berinisial via tadi sebagai unsur subjektif atau pelaku, dan unsur objektifnya yaitu melakukan pengguguran atau melakukan aborsi sehingga anak itu digugurkan, lalu kemudian para polisi juga masih mendalami kasus ini, dan ibunya merupakan orang yang terlibat dalam kasus tersebut karena dia merasa malu karena anaknya dihamili oleh anaknya sendiri. Dalam kasus ini, yang dimana pelaku sendiri adalah kakak dari saudara korban, sehingga orang tuanya menyuruh anak tersebut untuk menggugurkan kandungan karena takut diketahui oleh keluarganya yang lain. Akan tetapi, setelah mereka melakukan aborsi atau pengguguran kandungan, masyarakat mengetahui hal tersebut sehingga mereka melaporkan hal ini ke kantor polisi, dan polisi melakukan penyelidikan. Dalam kasus ini ada beberapa unsur. Yang pertama itu unsur objektif, yang kedua subjektif. Unsur objektif yaitu menggugurkan atau mematikan kandungan. Di sini kita ketahui bahwa menggugurkan kandungan dapat dikatakan tindak pidana apabila janin atau kandungan yang ada di dalam seorang perempuan itu atau mahasiswi tadi masih hidup. Itu bisa dikatakan pengguguran apabila dia telah melakukan aborsi dan setelah dikeluarkan dia masih hidup. Bisa dikatakan hidup dalam kandungannya, dan selanjutnya mematikan kandungan. Di sini sama halnya dengan apa yang saya sebutkan tadi, bahwa janin yang ada di dalam kandungan tersebut harus masih hidup, dan ketika telah diaborsi atau digugurkan, janin tersebut telah mati. Selanjutnya yaitu unsur subjektif, yang dimana pelaku tersebut menyuruh orang lain untuk menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut. Di sini ada keterlibatan orang lain untuk menggugurkan atau membantu dalam aborsi tersebut, sehingga di sini dalam pasal 347 dijelaskan bahwa orang yang terlibat ikut terlibat dalam membantu menggugurkan atau mematikan kandungan ikut juga dipidana, sehingga ini sangat tidak baik untuk kedepannya. Lalu kemudian disengaja. Di sini unsur kesengajaan, di mana itu didahului dengan adanya niat. Kemudian tindakannya itu dilakukan sesuai dengan niat tersebut, sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang atau merampasnya digugurkannya anak tersebut. Kita ketahui bahwa aborsi yang sering terjadi di sekitar kita atau di kalangan masyarakat itu bisa dikatakan hanya terjadi pada kalangan muda-mudi atau keluarga yang memiliki masalah, atau seorang perempuan yang memiliki masalah atau diperkosa, sehingga ini bisa dilandasi dengan rasa suka sama suka. Dan apabila hal itu terjadi, mereka biasanya pusing untuk melakukan hal apa yang harus dilakukan untuk supaya tidak hamil, sehingga apabila mereka ketahuan hamil, jalan satu-satunya adalah dengan aborsi itu. Sehingga kita juga dalam KUHP telah diatur dalam pasal 346 terkait dengan aborsi ini, selanjutnya juga dengan 347. Lalu kemudian saya juga akan menjelaskan terkait dengan pasal 342. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan pasal 342, yang dimana
Seorang ibu yang takut akan ketahuan akan melahirkan anak dengan sengaja merampas nyawa anaknya dengan ancaman pidana paling lama 7 tahun. Di sini kita ketahui unsur objektifnya yaitu merampas nyawa anaknya dan dengan sengaja, dan subjektifnya itu seorang ibu. Dalam pasal ini kita ketahui bahwa seorang ibu yang takut akan ketahuan melahirkan seorang anak dengan niat dan tindakan tersebut sehingga dia membunuh anaknya. Perbuatan ini diancam dengan penjara paling lama 7 tahun. Pasal ini tidak dapat diterapkan apabila salah satu unsurnya tidak dapat dipenuhi, sehingga bisa dikategorikan masuk ke dalam pasal 346, yaitu dengan tidak disengaja atau pembunuhan bayi secara biasa. Karena dalam pasal 342 ini yaitu masuk dalam pembunuhan berencana, yaitu terdapat adanya niat dan diikuti oleh pengetahuan bahwa niat ini merupakan landasan seorang pelaku untuk melakukan tindakannya, sehingga diikuti dengan pengetahuan bahwa apabila dia ingin melakukan tindakan itu, dia telah mengetahui bahwa ada waktu, tempat, dan keadaan tertentu seperti apa yang akan dia lakukan terhadap perbuatan itu, termasuk keadaan seorang ibu tadi itu. Dalam contoh kasusnya bahwa seorang ibu yang takut akan ketahuan melahirkan anak, sehingga dia tega dengan niat awalnya apabila sesaat dilahirkan atau tidak lama kemudian dia membunuh anaknya, sehingga ini dapat dipidana penjara paling lama 7 tahun. Mungkin itu saja dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Mustafa, NIM 2019392. Saya teman kelompok dari Ahmad Abdullah yang di awal video tadi telah memperkenalkan diri dan menjelaskan tentang tindak kejahatan terhadap nyawa, terkhususkan bayi, yang ada di bab 19 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan saya sendiri akan menjelaskan tentang tindak kejahatan terhadap tubuh ataupun penganiayaan yang ada di bab ke-20 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam bab tersebut ada 8 pasal yang menjelaskan secara terperinci tentang tindak kejahatan terhadap tubuh ataupun penganiayaan. Sebelum saya menjelaskan pasal per pasal, saya akan menjelaskan tentang tindak pidana. Apa itu tindak pidana? Tindak pidana adalah nestapa yang dilarang oleh suatu negara yang berdaulat. Tindak pidana tersendiri pun dibagi atas 2, yaitu tindak pidana material dan tindak pidana formil. Tindak pidana material adalah suatu tindakan yang dimana perbuatannya yang dilarang. Yaitu contoh pembunuhan, karena dalam pembunuhan ialah perbuatannya itu menghilangkan nyawa orang lain. Sedangkan tindak pidana formil adalah yang dimana tindakan yang dilarang itu adalah perbuatan. Contoh penganiayaan, karena penganiayaan adalah tindakan yang merugikan orang lain ataupun merusak tubuh orang lain. Maka dari itu saya akan menjelaskan tentang penganiayaan yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berasal ataupun yang terdiri dari 8 pasal, dari pasal 351, 352, 353 sampai 358. Saya akan menjelaskan pasal per pasal dan membacakannya. Jadi saya akan membacakan dari pasal 351 yang berbunyi,
Pasal 351 ayat 1, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Ayat kedua, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah diancam sebagai pidana penjara paling lama 5 tahun. 3. Jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Ayat keempat, dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Dan kelima, percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Dalam pasal 351 sendiri menjelaskan tentang tindak pidana penganiayaan yang dimana seseorang yang melakukan tindak pidana penganiayaan ringan atau pada ayat 1 menjelaskan tentang di ayat 1 menjelaskan tentang tindak pidana penganiayaan yang dimana akan dihukum 2 tahun apabila melakukannya. Dan di ayat kedua, apabila mengakibatkan luka-luka berat bisa menambah hukuman yaitu 5 tahun. Dan apabila mengakibatkan kematian bagi korban ataupun bagi orang yang dianiaya bisa mengakibatkan penjara 7 tahun. Dan penganiayaan sendiri pun disamakan dengan merusak tubuh, karena penganiayaan sendiri fokus utamanya adalah tubuh, dan percobaan untuk melakukan tindak pidana ini tidak dipidana karena tidak melakukan suatu pun tindakan ataupun yang dapat merugikan orang lain. Berbeda dengan pembunuhan percobaan yang ada tindakan real atau nyata untuk melaksanakan tujuan utama, yaitu pembunuhan ataupun menghilangkan nyawa orang lain. Itu tadi dari pasal 351. Sedangkan pasal selanjutnya 352 ayat 1, kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencarian diancam sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Pidana dapat ditambahkan sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya. Jadi di pasal 352 dalam bab penganiayaan ini menjelaskan tentang tindak pidana penganiayaan ringan, yang dimana tindak penganiayaan ringan itu tidak menimbulkan penyakit ataupun halangan bagi si korban ataupun si korban ataupun orang yang dianiaya. Dan orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan bisa ditambah hukumannya apabila orang yang dianiaya tersebut adalah bawahannya. Contoh kasus mandor yang menganiaya tukang bangunannya sendiri. Si mandor bisa terkena pasal 352 penganiayaan ringan apabila si tukang yang dianiaya ini masih bisa bekerja dan si mandor mendapatkan pemberat karena ia melakukan tindak penganiayaan terhadap bawahannya sendiri, yaitu si tukang. Jadi dalam pasal 352 sendiri menjelaskan tentang penganiayaan ringan, yang dimana penganiayaan ringan tersebut tidak menimbulkan ataupun tidak ada halangan untuk si korban ataupun orang yang dianiaya untuk bekerja selanjutnya ataupun melanjutkan hidupnya. Adapun di pasal 353 sendiri yang berbunyi ayat 1, penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ayat kedua, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun. Dan ayat ketiga, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Jadi pada pasal 353 sendiri menjelaskan tentang penganiayaan yang berencana. Dan penganiayaan berencana dan hukumannya apabila si korban mendapatkan luka-luka berat ataupun sampai menimbulkan kematian. Apa bedanya berencana sama tidak berencana? Berencana adalah niat yang sudah
matang ataupun sudah direncanakan terlebih dahulu sebelum melakukan perbuatannya. Dan tindak pidana yang telah direncanakan terlebih dahulu lebih berat hukumannya daripada tindak pidana yang tidak direncanakan terlebih dahulu. Contoh kasus 353, anak SMA yang ingin mengeroyok temannya, lalu sebelum melakukan tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan tersebut, ia berkumpul dengan teman satu gengnya untuk mendiskusikan ataupun untuk merencanakan tindak penganiayaan tersebut, di mana dan kapan rencana ingin dilaksanakan. Dan setelah berencana ia melakukan tindak penganiayaan. Itu termasuk pasal 353, penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu. Dan kita lanjut di pasal 354, barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Ayat pertama tadi, dan ayat kedua, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Dan kita tahu bahwa di pasal 354 ini yang memberatkan adalah barang siapa sengaja melukai berat orang lain. Jadi di pasal 354 sendiri adalah tindakan penganiayaan yang sengaja ataupun dengan niat tersendiri untuk melukai orang lain, untuk melukai berat orang lain. Contoh, apabila si A memiliki musuh si C dan ia melihat si C lagi jogging sore hari, ia pun melihat sebuah balok di sampingnya, di samping dirinya. Lalu ia dengan sengaja mengambil untuk melukai si C supaya si C masuk rumah sakit ataupun menderita luka yang berat. Itu termasuk 354, penganiayaan berat dengan sengaja. Ya, dan di pasal 355 sendiri adalah saya bacakan pas ayat pertama, penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Ayat kedua, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Jadi di pasal 355 sendiri adalah menjelaskan tentang penganiayaan berencana, tindak pidana penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu untuk melakukan penganiayaan berat. Berbeda dengan pasal 353 tadi, berencana untuk melakukan penganiayaan berat ataupun ringan. Berat ataupun ringan itu urusan pas pelaku melakukan tindak pidana. Sedangkan 355 sendiri adalah penganiayaan dengan rencana untuk melakukan penganiayaan yang berat. Contoh tadi di 353 adalah anak SMA yang ingin mengeroyok temannya atau musuhnya. Sebelum ia melakukan tindakan, ia berkumpul atau berdiskusi bersama teman-teman yang lain ataupun teman satu geng untuk melakukan tindak penganiayaan. Tindak penganiayaan di pasal 353 berfokuskan terhadap penganiayaan ringan ataupun berat. Itu dilihat dari setelahnya melakukan tindak pidana. Sedangkan 355 sendiri adalah dari awal sudah berencana untuk melakukan tindak penganiayaan yang berat. Berat dalam arti bisa si korban bisa mendapatkan luka, bisa masuk rumah sakit ataupun lumpuh ataupun bisa menimbulkan kematian. Kalau dibandingkan 353 dan 355, yang mana lebih berat? Yang lebih berat ada 355 karena berencana untuk melakukan penganiayaan yang berat. Dan sedangkan 353 tadi rencana untuk penganiayaan. Di situ perbedaan yang signifikan yang saya lihat dari pasal 353 dan 355. Sedangkan pun 356 adalah pasal pemberat bagi pelaku apabila melakukan penganiayaan tersebut terhadap ibu, ayah yang sah, istri dan anak ataupun bawahannya ataupun bawahan ataupun seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah dan bisa menimbulkan gangguan kesehatan yang ada pada si korban atau si penganiaya dengan cara
dengan cara memberi minuman ataupun makanan. Di pasal 356 adalah pemberat bagi pelaku apabila melakukannya terhadap orang-orang yang telah dijelaskan di pasal 356, yaitu ayah, ibu, anak, istri, pejabat, ataupun merusak kesehatan dengan memberikan minuman ataupun makanan terhadap orang yang ingin dianiaya ataupun si korban. Dan pasal 357 adalah menjelaskan tentang, saya akan bacakan 357, dalam hal pembinaan karena salah satu kejahatan berdasarkan pasal 353 dan 353 dan 355 adalah pasal yang menjelaskan tentang penganiayaan yang berencana dapat dijatuhkan pencabulan hak berdasarkan pasal 35 nomor 1 dan 4. Jadi 357 menjelaskan tentang orang atau pelaku yang melakukan penganiayaan yang memiliki jabatan bisa dicopot dari jabatannya, seperti PNS, polisi, DPR ataupun orang yang memiliki kekuasaan atau jabatan dalam pemerintahan sendiri bisa dicabut dalam pasal 35 nomor 1 dan nomor 4. Saya akan membacakan nomor 1 dan nomor 4. Baik, saya akan membacakan pasal 35 nomor 1 nomor 4 yang tertera pada pasal 357, yaitu hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini atau dalam aturan umum lainnya ialah hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu, hak memasuki angkatan bersenjata, 3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali pengawas, pengampun atau pengawas atas orang yang bukan anak sendiri. 5. Hak menjalankan kekuasaan bapak menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri. 6. Hak menjalankan mata pencarian tertentu. Di pasal 357 sendiri hanya berdasarkan pada pasal 35 nomor 1 sampai 4. Jadi sampai nomor 4 yaitu hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali pengawas, pengampun atau pengawas atas orang yang bukan anak sendiri. Jadi di pasal 357 apabila si pelaku ataupun orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan 353 atau 355 yaitu tindak pidana penganiayaan berencana akan dikenakan 357 sebagai pemberat apabila orang yang melakukan itu orang yang bekerja pada pemerintahan ataupun orang yang bisa kehilangan hak-haknya karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan dan pemberat pada pasal 357. Dan pasal terakhir pada bab ke-20 tentang penganiayaan ini adalah pasal 358, yaitu saya akan bacakan, mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain bertanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam dengan pidana ayat pertama, yaitu 1. Dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan jika akibat penyerangan ataupun perkelahian itu ada yang luka berat, atau 2. Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun jika akibatnya ada yang mati. Jadi di sini saya garis bawahi mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan ataupun perkelahian. Saya akan memberikan contoh supaya lebih jelas. Jika A dan B berkelahi dan C dan D melihatnya, dan C dan D ini membantu si A untuk dalam perkelahian dan menganiaya si B, si C dan si D ini terkena pasal 358 karena ikut serta dalam penyerangan ataupun perkelahian, dan dapat dihukum apabila si B ini mendapatkan luka-luka berat paling lama 2 tahun 8 bulan dan apabila menimbulkan kematian
bisa dipenjara paling lama 4 tahun karena ikut serta, padahal si C dan si D ini tidak ada niat untuk melakukan penganiayaan, tapi mereka terjun langsung ataupun membantu si A dalam perkelahian untuk mengeroyok si B. Mungkin sekian penjelasan saya tentang bab ke-20 tentang penganiayaan ini. Apabila ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Apabila ada kesalahan saya yang salah, jangan simpan dalam hati, karena kesalahan timbul dari saya sendiri dan kebaikan ataupun kelebihan adalah dari Tuhan sendiri. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.